Halo kawan rebahan, sehat terus ya dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan menceritakan lanjutan dari film Si No Evil yang pertama, dan tentunya lebih menegangkan. Oke, Mimin kada mau banyak pander lagi lah. Seperti biasa kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita kini berlatar di sebuah rumah sakit yang dimana kita diperkenalkan dengan Amy dan rekannya bernama Seth yang ingin mengotopsi satu mayat. Namun karena hari ini ulang tahun Amy, Seth pun memberikannya sebuah kejutan. Sebagai ucapan terima kasihnya, Amy mengajak Seth untuk merayakan ulang tahunnya di luar bersama teman-temannya. Namun, karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Seth pun menolaknya. Sebelum mengakhiri tugasnya, Amy berpamitan kepada atasannya bernama Holden, sekaligus mengucapkan terima kasih sudah ikut serta memberikannya kejutan. Lalu sebelum keluar, Amy pun meminta handphonenya kepada Holden. Lalu diikuti dengan berita televisi yang mengabarkan tentang penyelidikan pembunuhan berantai di Hotel Blackwell, sehingga Amy yang tahu akan adanya mayat yang dikirim untuk diotopsi pun berinisiatif membantu Seth dan Holden untuk menyelesaikannya. Lalu Amy pun langsung menelpon teman-temannya untuk membatalkan acara perayaan ulang tahunnya malam ini. Lalu diperlihatkannya kita para petugas medis yang membawa Yakub berusaha untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi sayangnya usaha mereka tak berhasil menyelamatkannya dari kejadian itu. I really appreciate you staying. I will get it done twice as fast. Jacob, good night. Kedatangan mayat Yakub ini langsung dibawa oleh Salt dan Amy menuju ke ruang otopsi. Namun ketika masuk ke dalam lift, Salt yang menjatuhkan berkas-berkas pun harus tertinggal dengan lift yang akan membawanya. Lalu mengatakan kepada Amy kalau ia akan lewat tangga darurat. Sesampainya di atas, Amy yang tak melihat keberadaan Salt ini pun merasa ketakutan karena bersama dengan seorang mayat. Lalu tiba-tiba No, come on. We'll see about that. di sini mereka pun mulai mengotopsinya. Namun baru saja melakukan tugasnya, Amy dikagetkan dengan muntahan darah dari mulut Yakub tepat mengenainya. Lalu Salt pun langsung meminta Amy untuk pulang lebih dulu, dan dialah yang akan menyelesaikan pekerjaan ini. Dengan senang hati dong, Amy pun bergegas meninggalkan ruangan ini. Ketika Amy melewati lorong ini, ia mendengar ada suara seseorang itu mengira Holden lah yang memanggilnya. Lalu ia pun langsung masuk ke dalam ruang penempatan mayat, dan tiba-tiba betapa terkejutnya Amy yang tak menyangka dengan kedatangan teman-temannya ini atas kerjasama mereka dengan Holden. Lalu kedatangan saat ini langsung diperkenalkan oleh Amy kepada teman-temannya, dan mereka pun mulai merayakan hari kelahiran Amy di tempat ini. Di sini kita diperkenalkan dengan Will, abang dari Amy, yang menanyakan ketertarikan adiknya itu kepada Salt, yang dimana ia mengatakan berharap ada seseorang yang bisa memberikannya lebih dalam hidupnya, dan secara tidak langsung melarang Salt untuk tak berhubungan lebih kepada adiknya itu, sehingga Salt yang galau ini dengan perkataan Will itu pun langsung meninggalkannya. Lalu Amy yang curiga dengan Will itu pun langsung menghampirinya dan mengatakan untuk tidak ikut campur dengan hidupnya karena ia sudah tahu apa yang terbaik buat dirinya. Lalu Amy yang marah ini pun pergi meninggalkan abangnya itu, yang dimana ketika mengejarnya, Kayla yang tertarik dengan Will ini pun langsung menahannya. Lalu kita diperkenalkan lagi dengan Tamara dan pacarnya bernama Carter,
yang menanyakan tentang tewasnya Yakub pelaku pembantaian yang terjadi di Hotel Blackwell, dan Holden pun mengarahkan mereka untuk menanyakan hal itu kepada Salt dan Amy yang baru saja selesai mengotopsi tubuh Yakub tersebut. Mendengar hal itu, Tamara pun langsung mengajak Carter untuk mencarinya. Experts say that serial killers are expressive after. Here. Ketika menemukan mayat Yakub ini, Tamara yang melihat langsung keberadaannya itu pun menjadi seperti orang kerasukan. Dan parahnya lagi kawan, ia tanpa rasa takut sedikit pun menunggangi tubuh Yakub yang sudah tak bernyawa ini disaksikan oleh Carter ketika Tamara mencicipi bibirnya. Dan yang sungguh di luar nuril kawan, setelah melihat tubuh Yakub langsung berfantasi mengajak Carter melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam. Tapi sayangnya kawan, saat asik melakukan adegan itu, Tamara terkejut ketika melihat mayat Yakub yang tiba-tiba menghilang. Dan seketika itu lampu di tempat ini padam, sehingga membuat mereka semakin panik sejadi-jadinya. Lalu saat Tamara menyalakan korek api untuk memberikan penerangan, tiba-tiba dari kejadian tadi Tamara berhasil kabur, tapi Carter harus menjadi pelampiasan amarah Yakub yang melihat kematian ibunya itu atas perbuatannya sendiri. Lalu kita diperlihatkan dengan Yakub yang bangkit kembali ini mulai mempersenjatai dirinya. Lalu Tamara yang berusaha menyelamatkan dirinya ini pun teriak mencari pertolongan, hingga suaranya itu terdengar oleh teman-temannya dan juga Holden yang langsung mencari sumber suara itu berasal. Tapi sialnya, ia harus bertemu dengan Yakub yang mulai mencari mangsa ini. Downstairs, come on this way. Sementara Amy, Will, dan Kayla yang menuju ke ruang mayat ini sudah mendapati mayat Yakub tak berada di tempatnya. Lalu Will yang melihat ceceran darah ini pun langsung dibuka oleh Amy. Mereka pun tak menyangka apa yang sudah terjadi kepada Carter. Lalu Amy pun langsung membawa mereka untuk mencari teman-temannya yang lain, yang dimana ketika menyusuri gelapnya lorong ini mereka menemukan Holden yang sudah tewas. Sementara Salt yang juga tak menyadari sesuatu telah terjadi pun bermaksud untuk mengecek panel listrik. Namun ia melihat panel listrik ini sudah hangus terbakar. Lalu ia pun menuju ke tempat penyimpanan peralatan untuk memperbaiki panel listrik itu. Saat kuncinya terjatuh, ia pun terkejut melihat Yakub yang bertubuh tinggi besar itu sudah berada di depannya. Kini kita kembali lagi dengan mereka. Tiba-tiba dikejutkan kemunculan Tamara yang panik sejadi-jadinya. Lalu Tamara pun langsung menceritakan semua kejadian yang sudah dialaminya. Mendengar hal itu, Amy yang takut terjadi sesuatu kepada saat ini pun langsung mencari keberadaannya. Tapi sayangnya jalan satu-satunya menuju ke lantai atas ini pun terkunci, sehingga membuat mereka bertambah panik dan dikejutkan dengan kedatangan Salt ini yang juga menghindari kejaran dari Yakub itu. Kini mereka pun harus terpencar karena kepanikan ketika melihat kebrutalan dari Yakub. Sementara Kayla yang seorang diri ini harus berakhir di dalam kamar mandi yang ditemukan oleh Yakub. Di sini Salt dan Tamara yang mencari jalan keluar pun harus terjebak, yang dimana jalan satu-satunya sudah dikunci oleh Yakub menggunakan rantai. Tapi untung saja mereka menemukan satu ruangan untuk bersembunyi. Tapi sialnya Yakub juga masuk ke ruangan ini mencari keberadaan mereka.
Untung saja teriakan Amy ini langsung mengalihkannya. Namun sayang kawan, kesempatan ini justru membuat Tamara menjadi korban selanjutnya. Dan kejadian ini langsung disaksikan oleh Amy tepat di depan mata kepalanya sendiri. Kalau sosok manusia tinggi besar itu benar-benar hidup kembali. Tapi kali ini Will yang tertangkap oleh Yakub pun tak mampu melawannya. Lalu Amy dan Salt yang tak bisa berbuat apa-apa ini pun harus meninggalkan Will yang menjadi korban Yakub selanjutnya. Di sini mereka menemukan tubuh Kayla yang tewas terikat dengan rantai. Lalu diikuti dengan suara Will yang langsung membuat Amy bertekad untuk menolong kakaknya itu mengarah ke lantai bawah menuju ke ruang mayat. Namun kejadian itu justru tak membuat Amy gentar dan langsung melakukan perlawanan. Tapi apalah daya kawan, menghadapi Yakub ini tak semudah menghadapi janda kembang yang menginginkan kasih sayang. Untung saja Salt mengorbankan dirinya yang sempat terkena sabetan gergaji mesin. Yakub pun terus mencari keberadaan mereka, seakan haus akan darah manusia, yang dimana Salt dan Amy juga terus mencari jalan keluar hingga menuju ke ruang bawah tanah, lalu menemukan satu pintu yang juga diikuti dengan kedatangan Yakub di belakang mereka. Kini Amy mencoba melakukan pertolongan pertama pada Salt agar luka di bahunya tak terus mengeluarkan darah, lalu melihat ventilasi yang ada di ruangan ini. Tapi sayangnya celah sempit itu tak bisa dilewati oleh Salt, yang dimana ia langsung memberikan kunci mobilnya kepada Amy untuk segera mencari pertolongan dan melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Dan diperlihatkannya kita munculnya benih-benih cinta di antara mereka. Namun baru saja berhasil keluar dari tempat ini, ia pun kembali masuk ke dalam rumah sakit ini, yang ternyata Yakub sudah lebih dulu menunggunya di luar sana. Lalu Amy yang tak kehabisan akal ini pun membawa Salt untuk melewati pintu belakang, yang dimana pintu ini satu-satunya jalan keluar untuk mereka. Tapi tiba-tiba, astaga naga, Amy pun harus menjadi korban dari kebrutalan Yakub ini. Tapi sayangnya Salt juga tak bisa berbuat apa-apa dan harus meninggalkan Amy ketika melihat Yakub sudah berada di depannya. Di sini Salt pun melakukan perlawanan, tapi bukan hal sulit bagi Yakub hingga dijadikan bulan-bulanannya. Namun untung saja, lagi-lagi untung kawan, Salt berhasil lolos dari sabetan parangnya. Lalu ia pun langsung lari menuju ke ruangan tadi. Tapi karena kurang lincahnya Salt ini berhasil kembali ditarik masuk oleh Yakub. Ketika Yakub ingin mengeksekusinya, lagi-lagi Salt melakukan perlawanan yang langsung menusukkan jarum berisi cairan formalin ke dalam tubuhnya. Sebelum meninggalkan tempat ini, Salt pun mendatangi Amy yang sudah tewas itu untuk yang terakhir kalinya. Dan betul-betul harus merelakan kehilangan orang yang baru saja dicintainya. Lalu dengan perasaan sedih pun langsung pergi dari tempat ini.
baru saja ingin menghirup udara segar, saat pun harus menjadi korban terakhir dari kebrutalan Yakub ini, dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.